berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Kan Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih, lesu, berbeban berat karena masalahnya nggak kunjung selesai. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi firman Tuhan ini dengan doa kita. Kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan dan berkat Tuhan, sungguh indah kami nikmati sepanjang hari ini. Dan tiba waktunya kami mau beristirahat, kami merindukan firman-Mu berbicara kepada kami. Hal-hal yang mengganggu hati kami, yang membuat jiwa kami menjadi berbeban berat, kami juga bawa kepadamu karena kami percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kita melihat diri kita, demikianlah kita. Sebagaimana kita menilai dan meyakini siapa diri kita, demikianlah kita. Sebagai orang Kristen semestinya kita melihat diri kita, menilai diri kita, meyakini siapa diri kita, itu menurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang jadi ukuran untuk menilai dan melihat diri kita, itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 49. Kalau kita membaca perikop ini, dalam perjalanan pelayanannya Paulus dan Barnabas tiba di Antiokhia di Pisidia. Di tempat ini Paulus mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah tempat ibadah. Maka dia memakai kesempatan ini untuk menyatakan kebenaran tentang rencana penyelamatan Allah sejak bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir sampai mereka tinggal di tanah perjanjian. Serta bagaimana janji keselamatan itu diberikan Allah lewat Daud. Dengan jelas sekali, dengan sangat gamblang, Paulus menyatakan tentang kedatangan Yesus, tentang penderitaannya, tentang kematiannya, dan kebangkitannya. Hal ini bisa kita lihat lebih jelas di ayat 14 sampai 37. Saudara bisa baca di rumah. Kemudian dengan bersemangat Paulus berkata kepada orang-orang yang hadir saat itu. Dia berkata seperti ini. "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Ayat 38 dan 39. Saudara-saudara, sebuah keberanian yang luar biasa Paulus untuk memakai kesempatan itu menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan nubuatan firman Tuhan, menyatakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan akhirnya keberanian Paulus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyatakan firman Tuhan itu menuai hasil yang luar biasa. Saat itu banyak orang yang akhirnya membuka hati,
dan percaya kepada Yesus Kristus. Akibatnya apa? Itu pasti menjadi sesuatu yang menghebohkan sekali, jadi berita yang besar. Hampir seluruh kota berkumpul di hari Sabat berikutnya untuk kembali mendengar firman Allah. Coba kita baca ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ini yang disebut dengan kebangunan rohani. Terjadi kebangunan rohani yang begitu besar karena ada orang yang hadir untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang berani memancarkan sinar kemuliaan Tuhan lewat hidupnya, lewat perkataannya. Ada orang yang mau mengambil resiko, dibenci orang, tidak disukai orang, ditolak orang lain. Dia memakai kesempatan untuk bisa memberitakan Injil, memberitakan kebenarannya Tuhan. Hampir seluruh kota akhirnya mencari Tuhan. Begitu banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan. Biasa ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, selalu ada orang yang iri hati. Ketika ada orang yang bekerja menghasilkan sesuatu yang baik, ada yang iri hati. Melihat begitu banyak orang haus akan firman Tuhan, begitu haus untuk mendengar bagaimana Paulus memberitakan Injil setelah itu. Ini membuat orang-orang Yahudi menjadi iri hati, mereka menghujat Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas menegaskan bahwa mereka memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain karena umat pilihan Allah justru telah menolak Yesus sebagai juru selamat. Berani lagi ini, Paulus berani menyatakan yang sesungguhnya. Mereka sudah menolak Yesus. Nah, ketika saya beritakan Yesus, kenapa kamu juga tidak suka? Ini kan sesuatu yang aneh. Kemudian mereka menyatakan panggilan Allah kepada mereka. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini yang Paulus nyatakan di ayat 46 sampai 47 bahwa dia memang dipanggil untuk bangsa-bangsa, terutama yang non-Yahudi. Panggilan Tuhan bagi dia untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang lain. Tidak hanya untuk orang Yahudi, panggilannya adalah panggilan ke seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Bukankah ini juga panggilan Tuhan untuk orang-orang percaya? Tuhan panggil kita, lengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk apa? Menjadi saksi bagi Kristus. Di mana? Tidak hanya di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, tapi ke seluruh sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya itu sebenarnya tidak terbatas. Tidak hanya di kotak-kotak ini untuk suku apa, ini untuk kota mana. Tidak. Di mana ada kesempatan untuk bisa bersaksi, Tuhan akan pakai kita. Ini artinya menjadi terang bagaimana kita bisa memancarkan terang di dunia yang penuh kegelapan. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa adalah panggilan setiap orang Kristen. Yesus adalah terang dunia, dan kita telah ditetapkan juga untuk membawa dan menyatakan terang tersebut kepada dunia. Bahkan kalau kita baca Matius 5 ayat 14 sampai 16, Yesus berkata seperti ini, kamu adalah terang dunia. Berarti Yesus adalah terang dunia. Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus itu ternyata juga menjadi terang dunia. Ibaratnya dia, kalau Yesus matahari, maka orang-orang Kristen ini lampunya, ini lilinnya. Tetapi dalam diri kita ada terang Kristus. Dalam diri kita dijadikan terang supaya lewat kehidupan kita, maka
Kristus itu bisa kita pancarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai terang dunia, kita dirancang untuk menerangi orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan kasih karunia Bapa. Dengan apa? Dengan kebenaran Allah. Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita menyatakan kasih karunia kepada orang lain, kita mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. Kita mengampuni orang yang tidak layak kita ampuni. Kita berbuat baik kepada orang yang sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Di situ kita sedang memancarkan dan mengalirkan kasih karunia Allah kepada orang-orang itu. Dan begitu ada kesempatan, seharusnya kita juga memberitakan kebenaran Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus itu akan menghasilkan namanya pembenaran sepenuhnya di hadapan Allah. Artinya apa? Kita orang berdosa, kita orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Kita orang yang seharusnya dibinasakan kekal di neraka. Tetapi karena penebusan Yesus Kristus, tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, itu dosa kita ditebus, kita disucikan, dan kita diberi status yang baru sebagai orang yang benar. Di dalam Yesus Kristus kita menerima anugerah pembenaran ini. Kita diperlakukan seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah. Bukan karena Tuhan mengabaikan dosa kita, tidak. Tetapi ada Sang Penebus yang sudah membayar dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan orang-orang Kristen yang baru bertobat itu, agar mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita baca ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kehidupan Kristen yang sejati itu kehidupan yang mempraktikkan kasih karunia Allah. Kehidupan yang dibangun atas dasar kasih karunia Allah. Kita dikasih Allah bukan karena kita layak untuk dikasih. Kita diberkati Tuhan bukan karena layak untuk diberkati. Kita dipercaya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar bukan karena kita memang pantas melakukannya atau bukan karena kita mampu. Tetapi itu merupakan anugerah yang dipercayakan kepada kita. Demikian juga keselamatan, bukan karena kita bisa menebus dosa-dosa kita sendiri, tetapi Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dan ketika kita menerima anugerah penebusan dosa itu, kita akhirnya diselamatkan. Hidup kita dasarnya adalah kasih karunia Allah. Harus kita jalani dengan kasih karunia Allah. Apalagi kalau terkait dengan hubungan kita dengan orang lain, dengan saudara-saudara seiman. Harus didasarkan kasih karunia Allah, di mana kita mengalirkan kasih dan kebaikan Allah bukan karena orang itu layak untuk kita berikan, tetapi karena memang di hati kita berlimpah dengan kasih-Nya Allah. Kita berikan seperti Allah mengasihi kita, maka kita juga mengasihi orang-orang yang sebenarnya juga tidak layak untuk kita kasihi. Panggilan menjadi terang seperti ini ya, bagaimana kasih karunia memancar kebenaran Allah memancar, itu bagian dari kasih karunia Allah yang kita terima dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu bersyukur untuk statusmu yang baru sebagai orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan. Bersyukurlah karena saudara diberi status yang baru sebagai saksi-saksi Kristus. Bersyukurlah kalau saudara dipanggil Tuhan untuk masuk dalam panggilan pelayanannya, untuk membangun gereja, untuk melayani sesama. Bersyukur bukan karena kita layak, itu sepenuhnya kasih karunia Allah yang harus kita hidupi, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah ubah kehidupan kami yang gelap.
Engkau sudah mengubah hidup kami yang kelam menjadi kehidupan yang memancarkan terang. Sebagaimana Yesus adalah terang dunia, ternyata Tuhan juga ubah kehidupan kami. Sehingga hidup kami juga menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Sebagai terang, biarlah kami selalu punya hubungan yang sangat dalam, sangat intim dengan sumber terang itu, terang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, beri kami kesempatan-kesempatan, bukakan kami kesempatan, pertemukan kami kepada orang-orang yang membutuhkan terang Kristus. Ketika kesempatan itu ada, Tuhan beri kami keberanian, Tuhan berikan kami hikmat, dan taruh kata-kata yang tepat di mulut kami. Apa yang harus kami katakan kepada mereka. Dimanapun Tuhan taruh, kami memancarkan terang-Mu. Di keluarga kami terang Kristus bercahaya. Di tempat pekerjaan kami terang Kristus bercahaya. Di tempat di mana kami bekerja terang Kristus bercahaya. Di mana Tuhan berikan kami tempat tinggal, lingkungan itu juga terpancar kasih Kristus melalui kehidupan kami. Berbagai permasalahan pribadi kami yang membuat terang Kristus itu menjadi padam. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong supaya itu tidak berlarut-larut. Tuhan jamah, ubahkan kembali dan bukakan kembali terang itu memancar dalam hidup kami semua. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini jika saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku